Namaste, selamat datang kembali di video pembelajaran dengan saya Effendi Wang. Kali ini saya ingin bahas tentang series meditasi, ya, menjelaskan tentang meditasi dari berbagai sudut pandang dengan part-partnya yang begitu luas ya. Kita akan coba sedikit-sedikit membahas, semoga bisa jadi berkah buat teman-teman memahami apa itu meditasi. Di awal saya mau coba sharing ya, kalau ditanya meditasi itu apa sih? Saya nggak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan meditasi secara komplit, bahkan saya pun punya keterbatasan untuk menjelaskan meditasi itu sendiri, karena meditasi pun sulit untuk dijelaskan. Tapi secara singkat dan part kecilnya yang begitu penting, bisa dibilang meditasi itu kalau pakai bahasa gaulnya, bahasa umumnya ya, bahasa sehari-hari, meditasi itu adalah seni untuk cuek ya, seni untuk kita cuek. Maksudnya gimana sih? Ada satu cerita ya, zaman dahulu ya, sudah lama, mungkin udah ratusan tahun yang lalu, seorang yogi ya, dia bermeditasi ya, suatu hari dia bermeditasi ya, meditasi sebelum dia masuk karena dalam zaman dahulu para yogi, meditasi pendekatannya adalah masuk dalam kondisi samadhi. Jadi dia bisa seperti seolah-olah lepas dari tubuh ini, ya, kesadarannya sudah tidak ada di tubuh ini. Dan itu diamnya bisa sampai bertahun-tahun. Saking hebatnya itu ya. Jadi sebelum dia masuk dalam meditasi, dia meminta istrinya untuk menyiapkan sebuah makanan, dan belum istrinya datang, dia sudah masuk dalam kondisi samadhi yang begitu mendalam, hening, dan hening itu sampai belasan tahun ya, sampai belasan tahun. Suatu hari, anggap aja 12 tahun, suatu hari dia kembali dan dia waktu kembali, yang dia ingat satu hal. Dia protes sama istrinya, ya. Istriku, kenapa makanan yang kuminta kamu nggak siapkan? Nah, istrinya kan padahal udah nunggu tuh sampai belasan tahun ya. Lalu istrinya bilang, sia-sialah latihan meditasimu kalau kamu selesai bersamadhi dan kamu masih memikirkan tentang masa lalu, makananmu itu sendiri. Dan yogi itu pun tercerahkan. Maksudnya apa? Banyak sekali orang itu berpersepsi bahwa meditasi adalah kondisi hening yang tak terganggu oleh apapun, pokoknya diem, ketenangan yang begitu abadi. Padahal ketenangan itu pun nggak bisa abadi. Yang sehebat-hebatnya samadhi, ya dia bisa sampai puluhan tahun ya. Tapi setelah itu nggak permanen juga. Dia akan kembali kepada kondisi yang impermanen. Gitu loh. Nah, ternyata meditasi itu bukan itu. Justru kita mengizinkan, ya, akan sia-sia meditasi kita kalau ketenangan itu, ya, ketenangan itu hanya sesaat, bukan setiap saat. Bagaimana ketenangan bisa ada setiap saat? Itu ya kita cuek dengan yang sudah lewat gitu loh. Kita tidak menanggapi. Jadi kita seperti berdiri di tengah sungai. Jadi ada kotoran lewat, ya sudah lewat itu. Kenapa masih mempermasalahin? Masa masih mempermasalahkan? Itu udah tadi kurang aja orang buang air sembarangan, padahal sudah selesai masalahnya. Kotorannya sudah lewat. Ya. Bahkan nggak kena kita gitu loh, tapi kita permasalahkan, kita omel-omelin orang lain, padahal nggak kena kita. Kalau kena pun, akhirnya kita membersihkan kotoran itu hanya sepersekian detik, sudah selesai masalahnya, tapi kita masih memikirkan yang sudah lewat, yang sudah nggak ada di depan kita. Sedangkan meditasi itu seni kita melihat realita. Bagaimana kita bisa melihat realita kalau pikiran kita pergi jauh mengelana ke masa lalu, ke masa depan?
Maka memang paling mudah, ya sederhananya, meditasi itu seni kita cuek. Tapi cueknya bukan berarti kayak orang cuek. Kayak orang cuek itu, ya sudahlah, nggak peduli, udah lewat ini. Nggak seperti itu. Ya, cueknya karena dia melihat realitas. Dia melihat realita. Ya, bahwa itu bukan nyata. Itu ilusi pikiran kita yang membuat kita marah, bukan yang benar-benar ada saat ini gitu loh. Itu pertama. Yang kedua dia melihat bahwa ada kemungkinan yang tiada batas. Gitu loh. Kalau seseorang itu dia hanyut ya, dia melekat sama masa lalu atau masa depan, imajinasi ya, maka dia nggak membuka kemungkinan yang akan terjadi di masa akan datang. Dia karena dia melekat sama satu hal. Oh, pasti itu. Padahal nggak harus pasti itu. Gitu loh. Misalkan orang yang depresi, stres karena kondisi keuangannya saat ini. Nah, dia melekati kondisi dia yang sudah lewat. Gitu loh. Ya kemarin. Oke, saat ini sekarang. Tapi sekarang itu udah lewat. Dan kalau kita tetap memikirkan, melekati yang sudah lewat, maka kita membuat energi kita, pikiran kita itu stuck, nggak membuka kemungkinan yang tidak batas. Padahal kan mungkin aja hari esok ada hal-hal yang terjadi. Ketika kita nggak menggenggam yang sudah lewat, maka kita membuka hati sama kemungkinan yang akan datang. Kalau kita berdiri di sungai nih, kita yakin nih, yang datang nggak mungkin kotoran aja, nggak mungkin sendal jepit aja. Bisa aja yang datang apa? Misalkan yang datang adalah makanan. Ya, bisa aja yang datang adalah emas. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kemungkinan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada. Tapi kalau kita membiarkan pikiran kita melekat pada yang udah lewat, kotoran, sendal jepit, kita ngeluh-ngeluh doang. Dan kita nggak berupaya untuk kemungkinan yang tiada batas. Itu. Makanya meditasi itu seni cuek itu, ya. Cueknya adalah, cuek dia memang melihat bahwa nggak ada yang harus dilekati karena itu bukan nyata yang ada saat ini. Kedua, karena meyakini ada potensi, ada optimis, dorongan, ada rasa optimis bahwa yang itu tuh udah lewat, nggak ada kemungkinan itu loh, nggak itu terus pasti gitu loh, namanya hidup, gitu loh kan, impermanen. Ya, jadi mungkin ini gambar kecilnya. Nanti kita akan bahas part-part lainnya. Tapi teman-teman ada bayangan. Kalau meditasi adalah seni cuek, tidak melekati karena bukan realitas saat ini, karena punya kemungkinan tidak batas yang akan hadir di masa akan datang, ya, yang saat ini hadir, maka praktek meditasinya gimana? Kalau meditasi formalnya duduk, hening, ya kita mengizinkan semua fenomena, perasaan, semua datang, mengalir, biarin aja. Itu meditasi formal ya. Non formal ya buat sehari-hari. Kalau ada yang marahin kita, menghina kita, nggak perlu berlarut-larut karena sudah lewat. Gitu loh. Kalau berlarut-larut, kita menjadi melekati banyak hal. Dia jahat, padahal dia bisa berubah. Ada kemungkinan orang itu kan jahat tuh nggak mungkin selamanya jahat, dan jahatnya juga pasti situasional, tergantung konteksnya. Sama kita, sama orang lain belum tentu. Karena perilaku kita, karena responnya kita. Nah, sebenarnya kan ada potensi-potensi orang itu jadi baik lagi sama kita. Misalkan ya, kalau ada orang jahat sama kita. Tapi kalau kita melekati dengan masa lalu yang itu waktu itu dia pernah marahin kita, maka kita nggak membuka kemungkinan bahwa dia akan jadi baik. Sehingga respon kita pun, kita nggak berusaha membuat kemungkinan kebaikan itu. Itu loh. Ya. Jadi dua hal tadi. Satu, kita menanggapi karena kita meyakini dia tetap nggak berubah. Gitu loh. Padahal dia udah masa lalu. Kedua, ya kita nggak membuka kemungkinan.
Itu ya teman-teman, jadi meditasinya, jadi kita dengan menyadari itu, kita dorongannya adalah cuek dengan apa yang sudah lewat, dan berupaya optimis bahwa nanti ke depannya ada kemungkinan-kemungkinan yang baik yang akan datang pada diri kita. Itu ya meditasinya. Oke, sekian dari saya untuk part pertama ini ya. Nanti ada serial meditasi berikutnya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan seputar meditasi, ajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Namaste, jangan lupa share, subscribe. Semoga video ini bisa semakin memberikan berkah banyak makhluk. Namaste.